Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Rafli. Di sini saya akan menjelaskan terkait UI UX atau di sini bisa dikatakan UI UX designer. Nah, UI UX designer itu adalah suatu pekerjaan di ruang lingkup IT yang mereka itu bertugas untuk merancang suatu desain yang nantinya digunakan dalam aplikasi yang biasanya di request oleh pengguna seperti itu atau pihak tertentu. Nah, ada dua hal yang penting dalam UI UX designer di sini ya, yaitu UI dan UX. Nah, UI dan UX itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Oke. Nah, UI itu merupakan user interface ya. User interface. Jadi di sini designer melakukan proses perancangan antar muka yang berfokus pada tampilan. Nah, jadi hasil yang dilakukan oleh desainer ini berupa tampilan aplikasi yang indah dan juga dapat memenuhi kebutuhan user. Jadi kan user itu membuat aplikasi kan pastinya ada tujuan tertentu ya untuk proses bisnis dan lain-lain. Nah, tampilan ini tuh membantu proses bisnis yang dilakukan oleh user atau pihak tertentu itu supaya tercapai seperti itu. Nah, selain itu juga tampilan ini tuh juga memiliki tampilan atau UI ini tuh penting juga itu karena juga dalam aplikasi selain dari kebutuhan usernya terpenuhi juga ada unsur keindahan di situ. Nah, jadi itu pengguna juga tidak bosan ya jika memakai aplikasi tersebut. Nah, di sini salah satu contohnya itu adalah ini ya terkait dokter ini ya. Jadi aplikasi untuk penjadwalan dokter di rumah sakit. Nah, kita bisa lihat di sini desainnya ini interaktif ya untuk UI-nya sendiri. Karena kan UI berfokus pada tampilan. Nah, selanjutnya itu UX. Nah, UX sendiri itu singkatan dari user experience. Nah, user experience ini jadi desainer itu menciptakan produk atau layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah pengguna serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan secara keseluruhan. Nah, maksudnya apa? Jadi tadi kan UI itu berfokus pada tampilan. Nah, UX ini tuh biasanya berfokus pada bagaimana aplikasi tersebut tuh berjalan, bagaimana desain itu tuh kan tadi kan tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan. Nah, gimana cara bekerjanya suatu tampilan atau aplikasi yang nantinya bakal digunakan oleh pengguna. Nah, itu terdapat di user experience. Jadi, desainer itu atau UI UX designer bukan hanya mendesain secara tampilannya aja, tapi gimana juga mereka itu atau UX designer itu melakukan rancangan terkait dengan cara kerja dari aplikasi yang nantinya digunakan oleh pengguna. Nah, di sini user experience bekerja dan itu adalah salah satu komponen yang paling penting juga ya dalam user experience karena jika dalam perancangan tersebut itu nggak sesuai, maka otomatis proses bisnis yang nantinya dilakukan oleh aplikasi yang nantinya digunakan oleh pengguna itu tidak berjalan sesuai semestinya. Nah, oleh karena itu user experience ini itu merupakan aspek yang penting dalam UI UX. Jadi desainer itu harus juga melakukan perancangan user experience yang sesuai seperti itu. Nah, terus apa sih bedanya UI sama UX design? Nah, jadi UI sama UX design itu perbedaannya yang pertama, kalau dari UI itu dia berfokus pada tampilan visual dan fungsi produk itu sendiri. Nah, sementara UX design itu kesan yang dirasakan pengguna terhadap suatu produk gitu. Jadi kesannya ya lebih fokus pada kesannya. Nah, kalau UI design itu adalah fokus di elemen visual produk seperti warna, layout, animasi, tombol, topografi, dan lain-lain. Sementara itu UX design itu fokusnya di aspek emosional pengguna. Jadi ya lebih ke kesan dan emosional ya. Selanjutnya, untuk UI design atau UI-nya sendiri itu adalah memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau aplikasi yang menarik secara estetika gitu ya. Estetika karena kan tampilan ya, jadi estetika yang dinilai di sini atau tujuannya ya. Nah, untuk UX design sendiri itu adalah menciptakan pengalaman yang baik bagi pengguna ya. Jadi itu kesan sama aspek emosional ya. Jadi tujuannya itu lebih ke pengalaman seperti itu. Nah, UI UX design itu sebenarnya ngapain aja sih gitu. Nah, jadi untuk job desk sendiri atau tugas-tugas dari
UI UX ya. Di sini kita dibagi dua ya, ada UI designer, ada UX designer ya. Itu apa aja? Nah, jadi itu dari UI designer sendiri itu yang pertama tuh dia akan melakukan collab dengan UX designer gitu. UX designer. Nah, sementara itu dari UX designer itu dia akan melakukan riset pengguna. Jadi dia melakukan analisis kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu kebutuhannya apa aja, lalu disimulasikan di pada saat perancangan seperti itu, sehingga aplikasi itu juga sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Nah, terus selanjutnya tugas UI designer itu adalah membuat desain aplikasi atau web. Seperti tadi yaitu tadi bisa kita lihat ya, salah satu desainnya ya, bisa bentuk aplikasi atau mobile, juga bisa berbentuk web. Lalu selanjutnya untuk UX designer itu adalah mengembangkan user persona. Nah, terus selanjutnya untuk UI designer itu membuat prototipe atau produk setengah jadinya dari aplikasi yang nantinya akan digunakan. Nah, nanti selanjutnya itu untuk UX designer, dia itu membangun arsitektur informasi. Nah, lalu selanjutnya nih, jadi itu untuk UI designer itu intinya ya, UI designer itu intinya berkaitan dengan tampilannya, UX designer itu berkaitan dengan kesannya dan lain-lain. Juga melakukan pengujian produk itu salah satu tugas dari UX designer. Dan UI sama UX ini nggak bisa terpisahkan ya, mereka akan kolaborasi, mereka itu satu kesatuan seperti itu. Nah, jadi kan di tampilan itu tadi kan, atau di suatu aplikasi kan itu mesti memiliki tampilan-tampilan yang unik dan memiliki kebutuhannya masing-masing kan. Nah, di sini tuh kalian tuh ada referensi nih. Kalian bisa melakukan scan di sini. Itu jadi adalah referensi desain-desain UI atau UX ya. Jika kalian tuh ingin merancang suatu tampilan atau kalian tuh memiliki project tertentu. Nah, ini kalian bisa melakukan scanning di sini untuk referensi kalian ya. Jadi kalian juga nambah sesuatu lah gitu, pengetahuan terkait desain yang interaktif atau desain yang bagus itu seperti apa. Nah, desainnya pakai apa? Jadi salah satu tools untuk melakukan desain khususnya UI UX designer ini ialah Figma, salah satu tools yang familiar ya, tools yang beberapa orang khususnya UI UX designer tuh pakai Figma ini ya. Oke, kita mungkin langsung aja ke Figma-nya. Nah, di sini saya ini ya sudah saya di sini sudah menampilkan salah satu desain ya. Di sini desainnya ialah ini. Jadi aplikasi mobile untuk workout ya, untuk kalian nge-gym dan lain-lain ya di sini. Nah, coba kita lihat untuk previewnya dulu ya seperti apa. Nah, di sini jadi kita di sini ada tampilan login. Lalu di sini ada tampilan daftar. Terus di sini ada tampilan berandanya ya. Nah, di sini ada tampilan untuk workout-nya atau activity-nya ya. Di sini ada tampilan my profile atau akun profile dari user nantinya. Oke. Itu sedikit preview aja. Nah, mungkin aku langsung aja di Figma-nya. Kan tadi di sini sudah ada beberapa tampilan ya. Tampilan dasarnya. Jadi itu di sini dalam Figma itu ada beberapa komponen tuh. Intinya itu ada beberapa komponen dalam membuat tampilannya. Di sini itu ada layarnya, ada bagian layarnya. Di sini karena di Figma itu sebenarnya kalian itu bisa desain seperti ini tuh, kalian bisa memilih kalian tuh desainnya mau basisnya website atau yang basisnya mobile. Nah, di sini tuh kita basisnya mobile terus menggunakan iPhone 13 mini layoutnya. Nah, untuk welcome page-nya sendiri ini untuk salah satu page-nya. Oke. Di sini karena di Figma ini ya, kita tuh juga bisa bekerja sama dengan akan atau desainer yang lain ya, menggunakan akun Figma. Di situ kita bisa bekerja bareng, kita bisa ngedesain bareng di Figma ini. Nah, dan juga tuh hasil dari Figma kalian itu juga nanti bisa dilihat oleh orang lain gitu. Kalian bisa melakukan upload di community. Jadi Figma itu punya community seperti itu. Dan di sini posisi saya itu salah satu contoh desain yang
ini saya tampilkan ini saya hanya bisa melihat ya di sini, karena sekali lagi jadi di sini itu desain Figma-nya ini dia hanya bisa dilihat atau juga bisa diedit. Nah ini saya view only ya, karena memang seperti itu. Di sini view only salah satu contohnya. Oke. Mungkin aku langsung aja sih ke ini ya. Jadi itu desain yang aplikasi ini tuh menggunakan untuk bagian atasnya ini ya. Itu kalian bisa menggunakan ini grouping. Jadi grouping itu apa? Jadi grouping itu adalah ini proses menyatukan objek nih. Di sini kan ada beberapa objek nih, ada elemennya ya, beberapa elemen ya, ada yang angka jamnya ini, terus ada indikator indikator ini ya, indikator wifi, baterai, sinyal juga ya. Nah itu kalian melakukan grouping. Ini karena view only ya, mungkin saya akan menjelasin aja secara singkat, secara nggak bertele-tele. Nah di sini welcome page-nya. Nah di sini tuh untuk background-nya sendiri ya, mungkin kalian bisa cari di community atau di mana ya, untuk tampilan background-nya ya, kalian bisa ngambil di situ atau kalian bisa cari searching di Google dan lain-lain ya. Jadi di sini tuh untuk tampilan berandanya atau welcome page ya, di sini namanya itu seperti ini. Di sini ada grouping lagi, ada di sini ada tulisan Wifiness, lalu di sini ada logo ya, logo logo untuk aplikasinya. Terus di sini juga ada tulisannya ya, teks. Untuk fontnya sendiri itu SF Pro Display, kalian bisa lihat di sini ya, bagian sini. Ini karena ini bentukannya view only, jadi saya tuh hanya bisa lihat menampilkan fontnya seperti apa, size-nya berapa, ini berapa dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, di sini ada tulisan juga. Lalu di sini juga ada button nih. Buttonnya di group ya, sama kayak tadi grouping, menyatukan objek, ada button daftar sama login. Nah ini yang ada garis seperti ini tuh ialah transisi ya. Jadi kan mesti kan kita dari aplikasi kan nggak mungkin aplikasi itu hanya ada satu tampilan aja, mesti kan kita ada tampilan yang lain ya, seperti di sini ada login, terus ada daftar buat akun dan lain-lain. Nah itu perlu ada namanya tuh transisi gitu untuk perpindahannya. Nah di sini tuh ini transisinya tuh dari tombol login yang sudah dibuat ini ya. Jadi nanti jikalau kita ngeklik atau misalkan kita melakukan touch ya, menyentuh ya, tap ya, itu nanti dia akan berpindah ke tampilan layar ke selanjutnya. Karena di sini dari namanya welcome page ya, welcome page atau tampilan berandanya, selamat datangnya ya, tampilan selamat datangnya ini dia setelah kalian nge-tap login, button login itu kalian pindah ke tampilan login. Ini ada animate, smart animate ya, nanti mungkin untuk animasinya nanti saya bisa praktekkan. Nah selanjutnya ini ada tampilan login. Nah di sini tuh tampilan login tuh ada email, ada password, terus di sini juga biasanya ada tulisan belum punya akun, terus nanti kalian bisa daftar atau lupa password di sini ya. Mungkin kalian juga familiar ya, karena kan kalian juga pastinya tuh pernah lah menggunakan aplikasi ya gitu. Mesti kalian tuh juga juga mengalami kalau misalkan kalian mendownload aplikasi yang mengharuskan pengguna itu atau mengharuskan kalian untuk buat akun ya, atau masuk akunnya, ini mesti kalian familiar dengan ini ya, email, password, belum punya akun, login dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih untuk font dan lain-lain tuh kalian bisa ini ya, kalian bisa kreasikan ya. Tapi pada sadar tuh intinya tuh kalian itu harus untuk desain ya, desainnya tuh harus konsisten dan juga tuh untuk perpaduan warnanya itu juga tidak harus pas gitu ya, tidak terlalu mencolok, juga tidak juga tidak terlalu biasa banget gitu. Dan juga tuh desainnya juga match dengan tema atau tema yang kalian ingin
rancang gitu. Misalkan di sini kalian mau buat aplikasi untuk gym workout, ya mungkin kalian bisa nih memanfaatkan warna yang begitu agak gelap, terus kalian kasih background di sini orang lagi nge-gym, seolah-olah aplikasi ini tuh aplikasi untuk workout gitu. Ini adalah bagian navbar ya, bagian bawah ini. Jadi tuh navbar ini biasanya fungsinya tuh untuk kalau seandainya kalian di aplikasi tertentu dan kalian ingin berpindah dari satu tampilan ke tampilan lain, itu biasanya ada muncul bagian ini di aplikasi. Nah, ini namanya bagian navbar. Nah, bagian navbar itu dia terdiri dari tulisan home, ada activity, profile, sama record. Di sini juga ada rectangle ya, shape warna putih ini. Nanti tuh di sini tuh nanti shape warna putih ini itu seandainya kalian berpindah ke tampilan lain, misalkan di sini ada tampilan activity, nanti tuh shape-nya akan mengikuti ya, jadi warna putih. Nah, ini seperti ini ya, sama. Nah, itu sebenarnya itu fungsinya dari navbar itu sendiri ya, mempermudah pengguna itu dalam berpindah itu tampilan dalam aplikasi gitu, seperti itu ya. Ini adalah beberapa navbar ya. Di sini ada home, di sini ada bagian profile juga nih. Masih jadi di setiap masing-masing tampilan tuh ininya bakal beda-beda ya tuh, seperti itu. Jadi sangat mempermudah user ya, atau pengguna dalam berpindah dari tampilan satu ke tampilan lainnya, seperti itu. Perpindahan kayak gini yang ada garis ini, itu kalian itu bisa mengkreasikan ya. Intinya tuh kalian bisa mengatur ya, misalkan mau animasinya seperti apa, mau tampilannya itu jedanya berapa lama, itu seperti itu kalian bisa animasikan di Figma ini ya. Ini karena saya modelnya view only, mungkin saya nggak terlalu bisa menampilkan di sini ya. Gitu. Di sini ya kalian bisa lihat di sini on click. Jadi kalau jika kalian ngeklik ya, karena di sini ngeklik ya, mungkin nanti kalau sudah di aplikasi itu kalau sama aja kalian nge-tap atau nge-touch gitu, nyentuh, itu nanti bakal ada animasi kayak gini. Animasi dengan animasi namanya Smart Animate. Terus animasinya itu bentukannya erase out dengan durasi 300 milisecond ya. Nah, mungkin kalian kalau kayak gini mungkin agak sedikit bingung ya, ini kayak gimana sih animasinya. Mungkin nanti saya akan praktekkan di bagian reviewnya. Oke, di sini juga ada tampilan profile ya. Kan di sini kan kalian ini ya, dalam bentukan tampilan di sini itu mengharuskan kalian untuk membuat akun dan login. Jadi otomatis di tampilannya juga itu ada informasi terkait profil akun usernya, dari username, email, phone, inbox, notes, settings, dan lain-lain sebagainya ya. Dan di sini juga kalian tuh bisa ini melakukan edit ya. Di sini ada detail informasi kalian, terus sini ada tombol edit statusnya ya, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung demoin aja ya. Dari awal ya. Nah, kalian di sini juga bisa nih, ada present dan preview. Mungkin preview ini kalian bisa ngeliat ya tampilannya. Jika di tampilan untuk di mobile itu seperti apa tuh, kalian bisa lihat previewnya di sini ya. Tuh, seperti itu. Terus kita langsung present aja. Nah, nih kalian nanti di sini dalam tampilan login. Nah, jika kalian klik seperti ini ya, ini kan berarti kan hanya ada yang sudah buat transisinya, itu hanya tulisan belum punya akun sama login ya, karena tadi emang tampilannya seperti itu. Nah, nantinya jika kalian itu sudah merancang 100% tuh, jika kalian klik di daerah yang nggak ada animasinya, itu akan menunjukkan kayak gini nih tuh, kayak gitu. Jadi nanti jika kalian ingin menganimasikan atau ingin pindah, bahasa gampangnya pindah ke tampilan lain itu, nah muncul kayak gini, itu adalah tanda kalau misalkan kalian tuh harus ngeklik ini supaya pindah ke tampilan lain, seperti itu. Itu basicnya aja ya. Mungkin kita coba di sini karena kita belum punya akun ya. Ini misalnya kita belum punya akun ya, karena kita baru awal download aplikasinya. Di sini kita daftar. Nah, muncul kan animasinya. Nah, di sini kalian bisa isi nama. Ini karena prototipe ya. Jadi kita nggak bisa kayak di HP kita ngetik satu-satu tuh, enggak ya. Itu sebenarnya tergantung dari tampilan sendiri gitu. Oke. Misalkan anggap saja kita sudah mengisi nama, email, sama passwordnya. Kita klik daftar. Nah,
lalu kita bisa melakukan login ya. Anggap aja kita udah ngisi emailnya, kita udah ngisi passwordnya dan lain-lain. Nah ini adalah tampilan home-nya ya, tampilan berandanya ya. Di sini ada search, kalian tuh mau workout yang seperti apa gitu. Terus kalian bisa menjadwalkan dan lain-lain gitu. Harusnya sih kalian udah familiar ya dengan tampilan aplikasi kayak gini ya. Mungkin ini bukan mungkin yang kalian temui itu bukan aplikasi yang kayak workout seperti ini ya, mungkin aplikasi serupa ya, mungkin kayak Spotify, mungkin bentukannya mirip-mirip seperti ini ya, ada beranda dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin kita langsung aja ke tampilan selanjutnya. Ini adalah tampilan untuk ini ya, workout shoulder press ya. Kalian itu jika misalkan melakukan workout dan lain-lain, itu kalian ingin mengatur setting time-nya, itu kalian bisa di sini. Ini ada 10 menit, terus kalian mau workout bagian apa gitu dari tubuh kalian. Terus di sini juga ada ini ya, perhitungan kalorinya ya. Di sini terus ada tombol start workout. Ini karena ini juga belum 100% tampilannya, nah jadi mungkin belum bisa klik yang lain ya. Tapi intinya nanti preview dari aplikasi kalian tuh seperti ini gitu ya. Nah, kita mungkin coba ke bagian profile ya. Oke, di sini bagian profile tadi sudah saya tampilkan sebelumnya nih. Di sini ada nama kalian, terus ada username, email, phone, nomor HP maksudnya. Ada inbox juga ya. Ada inbox. Biasanya inbox di sini tuh kayak notifikasi, ada pesan apa yang misalkan ada kalian disuruh update aplikasi, atau misalkan ada info-info tertentu dari aplikasinya itu kalian bisa lihat di inbox ini ya, di dalam aplikasinya. Terus ada notes, kita ada setting juga, kalian misalkan mau setting aplikasinya gitu ya, set untuk ngatur aplikasinya dan lain-lain segala macam. Nah, di sini ada edit status ya. Jika kalian tuh ingin mengubah nama kalian, username kalian, password nomor kalian gitu, nomor HP, nomor telepon gitu. Nah, terus kalian bisa save di sini untuk menyimpannya. Nah, terus kalian juga bisa kembali lagi ke tampilan home ya. Mungkin untuk Figma-nya seperti itu. Jadi intinya tuh UI UX designer itu gambaran pekerjaannya itu seperti ini loh. Untuk produknya itu kira-kira seperti ini ya. Mungkin nanti kalian bisa menemukan hasil tampilan yang lebih kompleks lagi dari ini ya. Gitu. Dan juga tuh kalian juga perlu ingat bahwa yang terpenting dari UI UX ini ya adalah bagaimana rancangan kalian tuh bisa memenuhi kebutuhan pengguna seperti itu. Itu adalah salah satu unsur yang menurut saya penting ya untuk dalam merancang suatu UI UX gitu. Biasanya itu rancangan seperti ini tuh biasanya untuk mempermudah terjalannya proses bisnis yang nantinya tuh user bakal lakuin gitu. Misalkan user request sama kita gitu, misal sebagai UI UX designer untuk merancang aplikasi misalkan seperti ini, untuk workout seperti ini, yang nantinya aplikasi itu bisa setting timer, bisa menghitung berapa kalori yang telah terbuang dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan di sini tadi sudah ada ya fitur seperti itu. Nah, berarti secara nggak langsung tuh aplikasi ini tuh membantu aplikasi ini tuh bisa memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Nah, itu salah satu unsur yang penting dalam UI UX designer. Mungkin dari saya cukup sekian ya terkait penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.